Menulis sebagai kebangkitan dari pikiran yang buntu menuju tulisan yang hidup. Menulis akademik. Selamat datang di channel Menulis Akademik. Ada saatnya kita duduk di depan halaman kosong dan tidak tahu harus mulai dari mana. Pikiran terasa penuh tetapi sekaligus buntu. Banyak yang ingin dikatakan, namun tidak ada yang benar-benar menjadi kata. Di titik itu, menulis terasa seperti sesuatu yang mati. Diam, tidak bergerak. Namun, Paskah mengajarkan kita sesuatu. Bahwa apa yang tampak diam tidak selalu berakhir di sana. Selalu ada kemungkinan untuk bangkit. Bagian 1. Mengakui kebuntuan. Dalam menulis akademik, kebuntuan bukanlah kegagalan. Kebuntuan boleh jadi bagian dari proses. Kita buntu bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena pikiran kita belum menemukan bentuknya. Seringkali kita memaksa menulis, padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah memahami. Apa yang ingin saya katakan? Apa pertanyaan yang sedang saya hadapi? Tanpa kejelasan itu, kata-kata hanya akan berhenti di permukaan. Bagian 2. Kebangkitan dimulai dari pertanyaan. Setiap kebangkitan selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dalam menulis, itu merupakan pertanyaan, bukan pertanyaan yang sempurna, tetapi pertanyaan yang jujur. Mengapa topik ini penting? Mengapa topik itu penting? Mengapa topik tertentu penting? Apa yang belum saya pahami? Apa yang ingin saya jelaskan kepada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka jalan. Ia memberi arah pada pikiran yang sebelumnya tersebar. Selanjutnya, perlahan demi perlahan, yang tadinya buntu mulai bergerak. Bagian 3. Menata pikiran yang bangkit. Bangkit saja tidak cukup. Pikiran yang mulai bergerak perlu ditata.
kita memilih mana gagasan utama, mana penjelas, mana yang perlu dilepaskan. Disinilah menulis akademik menemukan bentuknya, bukan sekedar menulis banyak, tetapi menyusun dengan sadar. Seperti kehidupan yang diperbaharui, bukan menjadi ramai, tetapi menjadi lebih terarah. Bagian 4 dari kata menuju kehidupan tulisan. Ketika pikiran mulai jernih, kata-kata pun mulai mengikuti. Satu kalimat muncul, lalu kalimat berikutnya. Perlahan sebuah paragraf terbentuk. Dari paragraf itu lahir sebuah alur. Tulisan yang hidup, bukan yang paling panjang, tetapi yang memiliki arah, makna, dan kejelasan. Ia tidak lagi terasa dipaksakan. Ia mengalir karena berasal dari pikiran yang telah ditata. Penutup reflektif. Mungkin saat ini saya, Anda, mahasiswi-mahasiswa, atau siapapun masih merasa buntu, masih menatap halaman kosong, masih ragu untuk memulai. Setiap orang mengalaminya. Namun ingatlah, kebuntuan bukan akhir. Ia bisa menjadi awal jika kita berani berhenti sejenak, bertanya lebih dalam, dan menata kembali pikiran kita. Penutup terakhir, semoga menguatkan. Dalam menulis akademik, kebangkitan tidak selalu dramatis. Kebangkitan terjadi secara perlahan saat pikiran yang sebelumnya diam akhirnya menemukan arah dan berubah menjadi tulisan yang hidup. Selamat menulis.